Shalom, saudara kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Kita bersyukur hari ini diberikan hari yang baru untuk boleh kita nikmati kembali bersama dengan Tuhan. Bertemu kembali dengan saya dalam channel Sate Kristen. Mari saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih penyertaan pertolongan-Mu yang begitu besar di dalam kehidupan kami. Sepanjang malam Engkau sudah memimpin dan hari yang baru Tuhan sudah sediakan. Tuhan, mari berkati, pimpin dan tolong kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan lewat kebenaran akan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Saudara, perenungan kita hari ini bertemakan masih relevankah hidup kudus di zaman now? Mari kita membaca dari Imamat 20 ayat 26. Dikatakan, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan, kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Saudara, ketika kita melihat dunia kita saat ini, dunia kita sudah sangat maju dan berubah. Misalnya dengan teknologi yang maju, di mana sekarang dengan adanya internet kita bisa mencari informasi dengan cepat dan mudah, bisa terhubung kemana saja dengan cepat dan mudah. Dan kalau ini disalahgunakan, kita bisa melakukan hal-hal yang melanggar hukum, seperti plagiat, termasuk dalam hal-hal yang berbau pornografi. Selain teknologi, saudara, budaya juga sudah jauh berubah. Dulu, orang pakai baju panjang, lebar, dan tertutup. Sekarang, remaja saat ini pakai baju kurang bahan. Mereka bilang, ini sedang tren. Kalau kita tidak ikuti, maka ketinggalan zaman, katanya. Dulu, orang pacaran, jangankan cium pipi, pegang tangan aja malu-malu. Sekarang nggak disuruh aja udah langsung digandeng. Oh saudara, bahkan tidak sedikit yang sudah berani melakukan hubungan seksual. Mereka mengatakan itu udah biasa, trennya udah begitu sekarang. Karena itu pertanyaan ialah, masih relevankah hidup kudus di zaman now? Saudara, ayat mas yang kita baca mengatakan, "Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain, supaya kamu menjadi milikku." Saudara, kata kudus di dalam bahasa Ibrani itu kados, yang mengandung pengertian terpisah atau dipisahkan dari yang lain. Terpisah di sini maksudnya adalah kita harus terpisah, meninggalkan, pergi, atau melangkah ke arah yang berlawanan, atau stop berhubungan dengan hal-hal yang jahat dan berdosa. Pertanyaannya, dipisahkan untuk siapa? Jawabannya ialah untuk Tuhan. Kenapa? Karena kita ini ciptaan Tuhan, yang sudah Tuhan ciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Allah ingin supaya kita hidup mencerminkan karakter dan sifat-sifat Allah di dunia ini. Karena itulah ketika ayat ini tulis, Allah ingin agar bangsa Israel hidup berbeda dengan hidup orang dunia yang ada di sekitar mereka. Di mana waktu itu orang Israel hidup dalam lingkungan orang-orang yang tidak mengenal Allah, memuja dewa, kawin campur, percabulan, perkataan kotor, pembunuhan, dan sebagainya. Hal-hal itu ada di sekitar mereka. Dan Allah ingin bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan, hidup mereka berbeda dengan orang-orang dunia, agar mereka hidup kudus di hadapan Tuhan. Bahkan Tuhan sangat menekankan kekudusan ini kepada bangsa Israel. Bagaimana kalau mau menghadap Tuhan, ia harus menyucikan dirinya dengan menjaga dirinya dari segala perbuatan dosa, baru bisa menghadap Tuhan. Artinya kekudusan adalah hal yang penting dan sakral di hadapan Tuhan. Saudara, ternyata panggilan hidup kudus ini bukan hanya untuk bangsa Israel di perjanjian lama yang hidup ribuan tahun sebelum kita,
tapi juga untuk kita saat ini. Kalau kita membaca 1 Petrus pasal 1 ayat 16, dikatakan di sana, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saudara, perjanjian lama ditekankan untuk hidup kudus. Perjanjian baru juga ditekankan hal yang sama, agar kita hidup kudus. Dan pada zaman sekarang pun, firman Tuhan tidak pernah berubah. Perintah Tuhan, kehendak Tuhan tetap sama bagi saudara dan saya, agar kita hidup kudus di tengah-tengah dunia ini. Tuhan mau hidup kita berbeda dengan dunia ini. Tuhan mau kita berani melawan arus yang ada dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Saudara, inilah yang Tuhan inginkan di setiap kita, orang-orang yang telah ditebus oleh darah Kristus. Kita dipisahkan, dihususkan oleh Tuhan. Saudara, hidup kudus itu logis. Kenapa? Karena itu adalah perintah Tuhan. Kalau itu perintah, maka harus kita perjuangkan, kita lakukan dalam kehidupan kita. Kekudusan logis karena itu adalah natur Tuhan. Maka kita harus meneladani mencapai kekudusan itu. Bukankah Tuhan sudah berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan kekudusan itu logis karena ada anugerah Allah di dalamnya. Tuhan yang memampukan kita. Karena itulah dalam Ibrani 12 ayat 14 dikatakan, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak ada seorang pun akan melihat Tuhan. Ini artinya kekudusan adalah hal yang penting yang harus kita perjuangkan sebagai anak-anak Tuhan. Kekudusan hidup adalah perintah Tuhan yang harus kita laksanakan, yang harus kita kejar. Dan kekudusan adalah logis untuk kita terapkan dan relevan di zaman now saat ini. Karena Allah yang kita sembah adalah kudus adanya. Mari saudara, kita belajar. Dimanapun kita berada, kita menjaga diri kita, perkataan kita, untuk hidup kita kudus di hadapan Tuhan. Jaga hati kita saudara, dengan hidup takut akan Tuhan. Bahwa Allah yang melihat perbuatan pikiran kita. Jaga dengan hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan menerangi tiap langkah kita. Menerangi hati kita. Menerangi pikiran kita. Dan hiduplah sesuai dengan panggilan kita sebagai anak-anak Tuhan. Supaya hidup kita meneladani Tuhan kita yang adalah kudus adanya. Saudara, menjaga kekudusan mutlak harus menjadi bagian penting dalam hidup kita sebagai orang percaya. Itulah panggilan kita. Mari kita belajar, kita berupaya di tengah dunia yang sudah rusak karena dosa. Di tengah dunia sudah berubah dengan begitu cepatnya. Kita tetap menjaga kekudusan hidup supaya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Kiranya renungan ini saudara boleh memberkati kita sekalian. Amin. Bapa di sorga, terima kasih. Kami hidup dalam lingkungan, dalam komunitas orang-orang berdosa. Tolong kami Tuhan, agar pikiran kami, perbuatan kami, perkataan kami, sungguh Tuhan, benar sesuai dengan kebenaran-Mu. Hidup kami boleh kudus Tuhan, supaya kami Tuhan boleh menyaksikan Engkau melalui kehidupan kami. Kami boleh berbeda dengan orang-orang dunia ini. Dan kami boleh memuliakan nama-Mu. Beri kami kekuatan dan terangilah langkah hidup kami. Biar kebenaran-Mu Tuhan menuntun dan membimbing kami. Tuhan Yesus berkati kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau. Tuhan,
Berkati setiap saudara-saudari kami dimanapun dan apapun mereka kerjakan hari ini. Biar kasih karunia Tuhan yang menyertai, yang memberkati, yang menaungi, sehingga pekerjaan mereka diberkati, dibuat berhasil, dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara, selamat beraktivitas, dan mari kita melakukan minimal satu kebaikan kepada sesama kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita bersama.